rekam dulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala azza wa jalla aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam ya di STI Sabili ini dan juga di Surya Nusantara Institute. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih pertama untuk Bapak Erus Averus, terima kasih untuk Bapak Juni Cahyadi, kemudian kepada Ibu Nia Arniati. Terima kasih. Saya diberikan amanah untuk kita sama-sama diskusi ya. Saya diberikan amanah untuk mengampu di mata kuliah tafsir hadis pendidikan atau tafsir hadis tarbawi ya. Ini menurut saya sangat menarik sekali. Kenapa? Karena kita ditantang untuk bagaimana memahami tentang berbagai ayat-ayat terkait dengan Al-Qur'an ya, ayat Al-Qur'an, kemudian juga hadis nabawi. Nah, perlu diketahui karena ini adalah levelnya master gitu ya, tentu saja berbeda ya, mulai dari materinya tentu saja gitu ya, dari mulai materinya itu pasti berbeda ya, materinya mungkin ayatnya sama gitu ya, tetapi kedalamannya itu yang berbeda ya, kemudian pemahamannya pun sudah berbeda. Nah, karena ini juga sudah di level master, otomatis dia apa, untuk memahami ayat dengan hadis itu ilmu-ilmu sebagai atau ilmu-ilmu toolnya atau alatnya itu mestinya sudah dipahami gitu ya, sehingga kalau yang belum berarti ya tinggal baca kembali, mengingatkan kembali terkait dengan ulumul Quran. Ini bagian dari prasyarat ya. Ulumul Quran adalah prasyarat dari mata kuliah tafsir hadis tarbawi atau tafsir hadis pendidikan ya. Mungkin kalau sebenarnya kalau di Magister Ekonomi Syariah pakainya tafsir hadis tarbawi sebenarnya gitu ya, tapi itu dimaknai juga sama, yaitu tafsir hadis pendidikan. Artinya tafsir ya, kemudian juga ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan, ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan pendidikan, kemudian hadis-hadis Nabi SAW terkait juga dengan pendidikan. Ya, nah berarti karena ada dua, sebenarnya ini kalau di beberapa kampus juga dipisahkan ya. Yang pertama adalah ada tadi tafsir tarbawi khusus saja atau ayat-ayat pendidikan, ayat-ayat Al-Qur'an tentang pendidikan, itu mata kuliah 1 ya. Mata kuliah satunya lagi adalah hadis tarbawi atau hadis-hadis tentang pendidikan ya. Kita digabungkan nggak apa-apa, berarti nanti masing-masing akan mendapatkan 2 challenge ya, 2 tantangan gitu ya. Oke. Tadi kita bicara tentang mata kuliah kita adalah tafsir hadis tarbawi. Nah, karena ada tafsir dan hadis, otomatis di sana tadi saya sebutkan dengan ada 2 ilmu yang harus dikuasai sebelumnya ya. 2 ilmu besar, nanti ada cabangnya lagi. Yang pertama adalah tafsir atau ilmu tafsir Al-Qur'an. Nah, ilmu tafsir Al-Qur'an ini juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya apa yang disebut dengan ulumul Quran. Nah, berarti Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita belajar tentang tafsir hadis tarbawi, maka nanti boleh baca-baca kembali tentang ulumul Quran
kemudian ilmu tafsir. Tapi kayaknya kalau lihat Pak Heru sih kayaknya udah pakarnya nih ya. Udah nggak usah ini lagi lah gitu ya. Jadi, oke jadi, kalau mau bicara tadi, persyaratan untuk mengikuti mata kuliah, tafsir hadis tarbawi itu adalah menguasai ulumul Quran dan ilmu tafsir. Itu di ulumul Quran di dalamnya udah otomatis ilmu tafsir ya, itu yang pertama. Yang kedua berarti harus paham juga ulumul hadis. Nah, di ulumul hadis kan semuanya tahu ya, banyak banget ya, mulai dari ilmu rijal, ilmu rawi gitu ya, kemudian ilmu tabaqat, kemudian juga yang paling penting adalah ilmu takhrij hadis. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi sebelum kita belajar tentang hadis tarbawi atau hadis pendidikan, otomatis kita harus paham tentang ilmu takhrij hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang kualitas suatu hadis ya, apakah dia diterima makbul atau ditolak mardud, karena mungkin hadis itu ada yang doif ya, ada yang maudhu bahkan gitu ya. Kalau maudhu ya sebenarnya bukan hadis gitu ya. Nah, itu berarti harus dipahami. Jangan sampai nanti ketika kita membahas tentang hadis pendidikan misalnya gitu, kemudian ternyata yang dibahas itu adalah hadis yang doif misalnya. Ya kita sering dengar nih, misalnya ada istilah itu utlubul ilma walau bisin gitu kan ya. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina gitu ya. Nah, ini sebenarnya dia bukan hadis, tapi dia adalah akwal ataupun perkataan dari tokoh-tokoh zaman dahulu gitu ya. Sebagai bentuk mungkin semangatnya untuk untuk thalabul ilm. Secara makna itu dia tidak salah, tetapi kalau secara menyandarkan kepada Nabi itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada hadis lain mengatakan waman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar au finnar. Jadi siapa saja yang dia itu berkata dusta atas nama Nabi, maka dia telah menempatkan dirinya di api neraka. Artinya kita nggak boleh, oh ini Nabi bersabda utlubul ilma walau bisin. Oh nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi itu, beliau itu ketika berbicara wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, ini ya. Jadi itu satu contoh saja. Kemudian juga nanti banyak juga nih hadis-hadis terkait dengan pendidikan. Saya sudah kumpulkan, nanti insya Allah saya akan share juga di grup. Oke, itu terkait dengan syarat mata kuliah. Jadi kalau yang sudah belajar berarti sudah bagus, berarti ya tinggal kita review saja. Kalau yang belum berarti tinggal baca-baca lagi saja sambil kita belajar tafsir hadis tarbawi ini, sambil juga review kembali. Nanti ada waktu baca kembali, oh ternyata ulumul Quran ini juga banyak banget gitu ya, asbabun nuzul, kemudian juga nasih wal mansuh, kemudian juga sampai ke balaghahnya. Yang paling penting nanti adalah tafsirnya. Tafsir itu nanti ada tafsir birro'yi, ada tafsir bil ma'thur. Nah, kita gabungkan nih antara tafsir bil ma'thur dengan tafsir birro'yi atau tafsir bil ilmi. Bil ma'thur insya Allah semua sudah paham, yaitu tafsir atau menafsirkan Al-Quran dengan asar, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis, dengan akwal ulama, dengan juga bahasa Arab. Ya, itu nanti boleh merujuk kepada bukunya atau kitab tafsir Al-Quran Al-Azim Libni Katsir. Itu di mukadimahnya beliau menyebutkan tentang metode manhaj atau cara menafsirkan Al-Quran. Itu tadi yang disebut dengan apa? Tafsir bil ma'thur. Nah, yang kedua yaitu tafsir bi ro'yi, ya. Tafsir dengan analogi, dengan sebenarnya lebih tepatnya tafsir bil ilmi, ya. Tafsir ya interpretasi dengan ilmu. Nah, ilmu ini kan banyak. Nah, kita kebetulan fokusnya di ilmu pendidikan gitu ya. Jadi di ilmu pendidikan kita akan menemukan, oh ternyata banyak nih ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan pendidikan. Nanti saya akan bagikan contohnya, saya sudah kumpulkan gitu ya. Nah, itu dua ya. Jadi ilmunya, kemudian juga kontennya gitu ya, kemudian prasyarat untuk ilmu dari tafsir Al-Quran dan hadis atau tafsir hadis pendidikan atau tarbawi. Nah, baru yang ketiga adalah kontennya ya, atau yang berikutnya adalah kontennya. Yang pertama ketika bicara tentang konten, karena kita itu di level magister gitu ya, tentu berbeda ya dengan yang belajar di level degree ataupun sarjana
gitu ya. Kalau sarjana itu masuknya itu KKNI, ya, mungkin pernah dengar nih KKNI gitu ya. KKNI kalau sarjana itu di level ke-7 ya. Kalau di master itu di level yang ke-8, 8 begini nih ya. Jadi level yang ke-8 ya. Level ke-8 itu artinya apa? Berarti dia yang ada di sana bukan hanya mendeskripsikan, bukan hanya menarasikan, tapi yang paling penting itu adalah innovation ya, inovasi. Ya inovasi tidak mesti produk tapi pemikiran-pemikiran baru ya terkait dengan ayat Al-Qur'an dan juga hadis ya. Jadi di level yang ke-8 KKNI untuk pembelajaran master ini dia harus mampu bukan hanya mendeskripsikan, bukan hanya menarasikan tetapi memberikan sebuah sentuhan-sentuhan baru, pemikiran-pemikiran baru terkait dengan dunia pendidikan, ayat kemudian juga hadis. Saya bagi contoh misalnya ya, saya bagi contoh misalnya ketika kita membaca nih sering banget membaca misalnya surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, kalau kita mendengar ini ayat ini atau mungkin kita pernah membacanya, sering membacanya juga, bagaimana sebenarnya menafsirkan ayat ini? Nah, kalau di level S1 dia akan membaca daripada tafsir-tafsir yang sudah ada. Ya udahlah berarti wal asar demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang selalu tawas ya selalu memberikan saling nasihat menasehati dalam kebaikan dalam ketakwaan. Nah, itu di level yang degree sarjana. Kalau di level master dia harus lebih mendalam lagi. Sebenarnya terkait dengan wal asr ini seperti apa? Gitu ya. Atau mungkin wal asr terlalu umum lah ya. Kita langsung saja ke yang paling populer dari tafsir Al-Qur'an ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke-5. Nanti saya pengen semuanya juga bukan hanya mendengarkan tetapi we can discuss about it gitu ya. Jadi kita bisa diskusi karena tadi levelnya saya belum sampai ke sana ya. Oke, jadi tadi di level KKNI yang ke-8 untuk level master ini adalah level inovasi. Bukan hanya narasi tetapi juga inovasi. Tapi inovasi ini kan dia otomatis narasinya itu harus tahu juga gitu ya, harus paham juga. Nggak bisa dia berinovasi tanpa adanya narasi, deskripsi sebenarnya lebih tepatnya itu ya. Jadi tadi misalnya ketika bicara tentang tadi al-alaq ya, Iqra. Nah, Iqra ini apa? Ya. Ambil jasa. Ini sidik jari. Oke, sebentar. Oke, saya mute ya. Oke, nah apa namanya tadi bicara tentang al-alaq ayat ke-1 dengan 5. Ketika baca tentang Iqra. Nah, saya boleh tanya dulu nih. Harusnya tadi sebenarnya ada pretest tapi kita karena agak terbatas waktunya gitu ya. Jadi tidak ada pretest. Tapi saya tanya dulu deh ke Pak Erus dulu nih. Pak Erus kira-kira kalau umpamanya kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau mungkin Iqra-nya saya lebih spesifik lah ya. Yang dipahami dari Iqra ini sebenarnya apa nih oleh Pak Erus? Silahkan. Kalau saya memahaminya, kalau secara bahasa kan artinya bacalah, gitu ya. Perintah Betul. itu fi'il amr ya, iqra itu dari membaca. Tapi kalau dari sisi pendalamannya, membaca itu bukan hanya membaca yang terlihat dan yang terbaca, tetapi apa yang tersirat di dalam bacaan itu. Apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kata Iqra itu dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam membaca Iqra. Sehingga pas kebetulan kemarin Maulid nih Pak Dokter, jadi dengan Iqra itu bisa mengubah zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang, di mana kejahiliahan dan kezaliman merajalela bisa digantikan dengan kebenaran yang terang benderang dan bisa menata kehidupan masyarakat dengan baik.
Mungkin singkatnya itu, Pak Dokter. Oke, terima kasih. Singkat, padat, merayap ya. Terima kasih Pak Erus. Nanti saya tanya lagi ya, karena kita banyak diskusi nih. Tadi jadi kalau Pak Erus lebih melihat bahwasannya makna Iqra itu lebih kepada memang tidak lepas dari kata-kata membaca atau bacalah, baik membacanya itu yang istilahnya itu tersirat ataupun yang tersurat gitu ya. Tersurat dulu, oke, Iqra berarti qoro'a, membaca gitu kan ya. Kemudian Iqra menjadi fi'il amr berarti membaca, tapi kemudian ada tambahan, ada sentuhan, yaitu membacanya bukan hanya yang tersurat, bukan hanya yang tertulis, tetapi makna di balik tulisan itu. Oke, ya itu udah cukup bagus ya, sudah cukup bagus. Kalau saya kasih nilai ya 9 lah gitu ya, 9 tinggal kasih. Oke, saya sekarang ke Pak Juni nih, Pak Juni Cahyadi gitu ya. Nah, tadi saya katakan sebelum kita itu memahami tentang tafsir bil ilmi atau tafsir bil ro'i ya, kita juga harus memahami makna yang memang diinterpretasi oleh para ulama gitu ya. Nah, saya tanya Pak Juni terkait dengan masih tentang ayat Iqra. Nah, dalam konteks ini sebenarnya sebutkan dua makna dari Iqra selain membaca. Selain membaca yang ditafsirkan oleh para ulama. Maksudnya adalah gini, ketika kita ingin menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan makna yang berbeda gitu ya, otomatis kita harus paham dulu tafsir dari para ulama terkait dengan ayat terkait. Oke, saya ulang lagi berarti. Pak Juni boleh sebutkan dua makna dari Iqra selain membaca. Silakan. Suara Afwan, ya. Ya, Afwan sebelumnya. Ana belum begitu memahami juga, tapi yang Ana memahami itu pengertian dari Iqra itu adalah ya tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Erus, yaitu sesuai dengan surat Al-Alaq juga, Iqra, bacalah. Jadi dengan cara membaca kita menjadi faham bahwa sebelum kita mempelajari lebih mendalam lagi, otomatis kita harus membaca. Nah, otomatis dalam Islam juga kan sebelum kita mempelajari lebih mendalam lagi, yang minimal kita bisa membacanya terlebih dahulu. Contohnya, agar kita bisa faham Al-Quran, otomatis kita harus bisa membacanya terlebih dahulu. Betul. Ya, kalau misalkan kita sudah bisa membacanya, sudah tahu ilmunya, otomatis kedepannya juga pasti akan gampang untuk kita pahami seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih. Singkat padat. Tapi tadi sebenarnya ini, jadi nanti kita dibiasakan untuk diskusi itu biasanya itu menjawab itu ya sesuai dengan pertanyaan gitu ya. Biasa kalau itu kan kalau orang Indonesia kan basa-basi dulu, muter-muter dulu gitu ya, baru gitu. Nggak apa-apa juga sih, tapi nggak apa-apa, udah cukup bagus gitu ya. Kita ke Bu Nia bisa bisa diskusi. Oke, pertanyaan masih sama ke Pak Juni. Jadi yang pernah dibaca, pernah didengar mungkin tentang makna dari Iqra itu selain membaca itu sebenarnya apa? Ya karena tadi kan ya silakan. Selain membaca Iqra itu apa sih? Yang lain boleh mikir juga. Pak Eros juga pasti komentar juga nanti. Silakan. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Dokter, jujur saya belum terlalu memahami untuk masalah agama, apalagi juga Al-Quran. Jadi yang saya tahu mungkin hanya sekilas aja. Jadi yang saya tahu Iqra itu tadi sudah dijelaskan itu membaca maknanya, dan yang saya tahu itu menulis. Jadi kalau seandainya ini kita biar lebih mampu mungkin untuk membacanya lebih baik lagi atau lebih memahami biar lebih paham lagi dan lebih mendalami lagi isi bacaan dalam kandungan al-alaq itu tersendiri. Saya jujur dalam hati ini S2 ini lumayan ekstrim buat saya, karena saya masih tabu gitu sebenarnya untuk memahami tentang banyak banget Al-Quran. Makanya ya walaupun ya
masih minim lah gitu dalam ini saya, jadi mungkin banyak kurangan. Jadi cuman itu sih yang saya tahu, dokter sama ustadz-ustadz yang lain apa ya, bingung gitu karena saya belum terlalu paham banget gitu Ya, oke. tentang apa ya, Asia sendiri gitu. Ya, baik. Terima kasih, Bunia Arniati ya. Ya, betul. Kenapa kita Iya. kuliah? Kenapa kita kuliah? Karena kita memang belum bisa gitu ya. Kalau sudah bisa ya gantian Iya. ngajar gitu ya. Nggak usah kuliah lagi gitu. Saya juga kuliah lagi ini gitu ya. Iya. Saya rencana mengambil kuliah lagi juga. Mungkin nanti Iya. ngambil disabili juga. Tapi yang yang hukum ekonomi syariah insya Allah sih. Lagi nunggu dibuka ini. Oh, Saya ngambil S2 lagi juga. Sama seperti kemarin saya ngambil S1 juga di ekonomi di STEBI PUI juga gitu ya. Karena memang kita memang sedang belajar gitu, jadi nggak usah khawatir, itu yang pertama iya. ya. Jadi jangan Iya. ya jangan minder, jangan risau, jangan khawatir tentang ya kita semua sedang belajar, itu yang pertama. Yang kedua adalah Mm-mm. ketika kita belajar itu juga namanya di ruang kelas seperti ini adalah tempat kita untuk belajar. Jadi jangan takut untuk salah. Ya, jadi kita punya kaedah boleh salah tapi tidak boleh bohong. Boleh salah di ruang kelas ini tapi jangan sampai salah di luar kelas gitu ya. Kalau di luar kelas agak bahaya Iya. gitu. Kalau dalam kelas mungkin ada yang benerin. Nanti kan ada Pak Erus juga yang benerin juga gitu di sini gitu ya. Oke, saya akan bicara begini. Atau Pak Abu Hamad boleh ini juga komentar tadi tentang Iqra selain membaca apa? Coba 1 menit saja. Silakan. Masih di mute itu. Pak, mohon izin Pak Dokter, terima kasih. Ya. Nah, kalau Iqra sendiri secara harfiah tadi sebagaimana disebutkan oleh Pak Dokter sendiri dan juga Ustaz Erus dan teman-teman yang lain, memang membaca. Tapi mungkin di samping mana membaca ini, walau mana juga lupa belum itilak kepada aqwalul ulama minal mufassirin. Tapi setidaknya dari membaca itu menghayati, meresapi. Karena itu nanti Al-Quran kaitannya erat kali dengan meresapi, menghayati, tadabbur. Bukan tafakur. Kalau hayatillah itu tadabbur, kalau di tafakur. Mencerna, menghayati, meresapi. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja Pak Dokter. Oke, terima kasih, luar biasa. Nah, tadi kita bicara, saya ulang lagi dari awal ya, biar nanti runut gitu ya. Nanti ada rekamannya tenang, nanti saya kirim juga. Jadi mata kuliah kita adalah mata kuliah tafsir hadis tarbawi. Ya, sebelum belajar tafsir hadis tarbawi itu harus menguasai ulumul Quran dan juga ilmu tafsir. Kemudian harus juga menguasai ulumul hadis dan juga tahrij hadis. Ya minimal nih baca lah gitu, tahu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi konten bahwa kita tuh belajarnya tuh berbeda dengan yang di level sarjana. Kalau di level sarjana atau mungkin masyarakat umum itu ya tadi ketika membaca ayat Al-Qur'an dia akan memahami dari aqwal para ulama. Ini udah betul gitu ya. Ini sudah benar gitu ya. Tapi kemudian ada next-nya, ada setelah itu. Setelah kita membaca tafsir dari para ulama, baik tafsir Al-Quran ataupun tafsir hadis, berikutnya kita adalah memahami ya dengan menggali lebih dalam dari makna itu sendiri, makna ayat atau hadis tersebut tanpa meninggalkan juga akwal para ulama. Nah, itu dari sisi kontennya. Jadi di sana itu ada inovasi, ada pemikiran-pemikiran baru yang kita bisa gali dari ayatnya sama, kemudian basic dari pemahamannya pun sama, tetapi kemudian ada sentuhan baru. Kenapa? Karena ya perubahan dari zaman ini gitu ya, perubahan dari keadaan yang ada di masyarakat. Ya, saya kasih contoh tadi. Sebenarnya gini, ketika bicara tentang Iqra gitu ya, yang perlu dipahami dalam ulumul Quran itu tentu saja adalah apa? Adalah asbabun nuzul. Nah, sekarang saya lempar semuanya nih. Ada yang tahu 1 menit asbabun nuzul dari ayat ini itu seperti apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Ada yang tahu? Atau mungkin nanti kalau ininya karena kita jarang ketemu nggak mungkin lah di ini kan. Silakan Pak Abu Hamad. Terima kasih Pak Dokter. Ini kalau sebabun nuzul ya, karena kalau seandainya kita merujuk kepada aqwalul ulama kaitan dengan
asbab itu berarti sebab. Jadi asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya. Nah, tapi Anas sendiri, karena gini, nanti ada para ulama lain yang mengatakan bahwa kalau seandainya ada ayat fa'angzal, ada sebuah kisah, misalnya ada sebuah kisah apa itu. Kemudian di salah satu rawi itu menyebutkan fa'angzal, itu berarti bukan sebab. Jadi itu memang kisah panjang bagaimana Rasul itu berkhulwah di Gua Hira 3 musim kalau tidak salah. Jadi dari umur beliau 38, 39 dan sampai akhirnya 40. Nah, jadi Ramadan 40 itulah tepatnya. Nah, ini perbedaan juga, Pak Dokter. Jadi kalau Ana masih sebagaimana yang dikatakan oleh siapa namanya, Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahikul Maktum. Jadi nuzulul Quran itu malam 21. Tapi kalau di negara kita ini kan berkembang di malam 17. Betul. Nah, karena itu nanti merujuk Yaumal Taqal Jam'an itu kan. Yaumal Taqal Jam'an di surat Al-Anfal. Jadi malam 21 itu sebagaimana nuzulul Quran Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, setelah itu turunlah malaikat Jibril dengan wujud yang Rasul tuh nggak bisa menceritakan, nggak disebutkan di situ. Kemudian memeluk badan Rasulullah pun takut, gemetar, khawatir. Ini makhluk apa ini? Makhluk belum pernah dijumpai seumur hidup kan? Ini gendruwo atau apa istilah kita? Iya betul. Iya. Terus? Nah, Iqra di sini yang dipahami oleh Rasul pertama ya membaca tulisan. Maka dengan spontanitas Rasul mengatakan, "Ma'ana biqari." Saya nggak bisa membaca, kemudian Farsiluni, kemudian dilepaskan, setelah itu dipeluk lagi. Iqra ma'ana biqari. Diulangi 3 kali, setelah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat pertama. Wallahu a'lam. Mungkin itu aja Pak Dokter. Oke, luar biasa sekali nih. Ya, betul. Ya, tadi kita lebih spesifik memang. Jadi bahwasanya sebenarnya saya ingin mengajak berpikir semuanya tentang al-alaq ayat 1 sampai 5 ini gitu, bahwa asbabun nuzul dari ayat ini adalah terkait dengan nabi yang kemudian didatangi malaikat Jibril alaihissalam, kemudian Iqra, suruh membaca gitu ya. Nah, waktu itu otomatis pemahaman nabi sendiri juga ya Iqra itu ya membaca gitu kan ya. Ya membaca, makanya ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca gitu ya, saya nggak bisa baca. Nah, tapi kita juga bisa berpikir lebih lagi, itu yang dibaca apa gitu. Padahal Nabi sendiri juga kita paham, jumhur mengatakan adalah umi ya. Umi itu artinya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini lepas dari mungkin ada yang berpendapat bisa, tapi kita ambil jumhur lah ya. Nabi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namanya tidak bisa membaca, kok diperintah untuk membaca? So berarti di sini ada other interpretation tentu saja. Ya, oke. Saya tanya ke Abu Hamad lagi atau ke Pak Erus lah gantian. Sebenarnya makna Iqra di situ apa sih selain membaca? Yang merujuk kepada asbabun nuzul tadi itu. Ya, memang kalau merujuk kepada asbabun nuzul ini kan berkaitan dengan waktu, tempat, dan kejadian, Pak Dokter ya. Betul. Dan siapa yang mengalami kejadian itu, yang berperan siapa di situ dan ada apa di situ kan begitu ya. Kenapa membaca, kenapa Iqra yang diutamakan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama dari Al-Qur'an. Kenapa bukan yang lain begitu ya? Betul. Kalau saya melihat itu. Dan ternyata Iqra itu adalah Allah hendak menurunkan, kalau menurut saya dari beberapa referensi yang saya baca itu, Allah ingin mengajarkan, Allah ingin menurunkan ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan ilmu itu, yang dengan membaca itu, maka Rasulullah akan diturunkan ilmu, akan diturunkan hikmah, yang dengan ilmu dan hikmah itu Rasulullah bisa membaca apa yang tersurat di alam semesta ini dan bagaimana bisa menghubungkan dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga manusia-manusia dan alam semesta ini, baik itu hidup maupun mati, bisa selaras dengan tugasnya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kullu nafsin
setiap manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma Jadi dengan khalaqtul ini, jinna wal insa illa ya, liya'budun. jadi yang diturunkan sebenarnya bukan semata-mata disuruh membaca, tapi bagaimana mengkaji, mendalami ilmu-ilmu yang nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ayat tersebut turun. Kalau saya begitu, Pak Dokter, barangkali. Oke, terima Mohon kasih. maaf. Ini ya, ini waktunya agak terbatas. Saya sudah buat link lagi di YouTube, di WA-nya. Mohon maaf agak kurang nyaman. Insya Allah nanti kita bisa lanjut lagi di link yang baru gitu ya. Ada link yang baru karena di sini itu sisa 5 menit gitu ya. Nanti setelah ini tutup nanti langsung pakai link yang baru. Oke. Nah, tadi menarik gitu ya. Jadi sebenarnya kita lebih spesifik kalau tadi yang terakhir disebutkan oleh Pak Erus itu sebenarnya samroh ya, hasil ataupun buah dari ilmu itu sendiri. Sementara ayat ini bukan berbicara tentang ilmu tapi bicara tentang teknis, cara awal gitu ya. Oke, tadi saya sudah kasih clue-nya, kasih keyword-nya bahwa Nabi tidak bisa membaca. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang dibaca di situ nggak ada kertas, nggak ada suhuf Ibrahim wa Musa gitu, nggak ada suhuf gitu ya, nggak ada kertas, nggak ada lempengan atau apa gitu, itu nggak ada. Nah, berarti makna di situ nanti ada mufasir yang lain menyebutkan bukan Iqra ya, karena nanti banyak sekali ayat Al-Qur'an dia makna dari teksnya itu berbeda dengan apa yang dipahami. Ya, ini banyak sekali apalagi kalau ayat-ayat yang sifatnya itu mutasyabihat gitu ya. Oke, ada yang pernah dengar bahwa Iqra maknanya apa? Selain membaca, ada yang tahu? Waktunya agak 4 menit nih nanti, tapi saya sudah kirim yang di itu baru. Jadi kalau yang pernah saya pahami, yang pernah saya baca, makna Iqra di situ adalah ittabi, ya ikuti. Ya, ikuti. Jadi kayak semacam Nabi Ibrahim itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kemudian Nabi juga mengikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, berarti makna di situ ya, walaupun Nabi di awalnya juga memahami sebagai membaca, ya Iqra ya tekstual ya membaca gitu. Tapi saya kan Allah juga Maha mengetahui, malaikat Jibril juga tahu bahwa Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa membaca gitu. Kok suruh baca gitu. Akhirnya kemudian bukan Iqra tapi ittabi, ikuti. Malaikat Jibril itu membacakan, mengucapkan dengan lisan, kemudian Nabi mengikutinya, ittabi. Nah, oke. Nah, dari sini sebenarnya bukan di situnya, tapi kita akan memahami bahwa dalam memahami tafsir Al-Qur'an dan hadis, first step ya, langkah awalnya itu adalah membaca semua tafsir terkait dengan ayat itu. Ini yang paling penting, keywordnya. Ya, jadi jangan sampai kita hanya membaca satu saja. Kalau tadi kita bacanya Iqra, justru banyak sekali tuh ulama-ulama klasik itu, salaf itu yang menyebutkan bukan Iqra sebenarnya, bukan membaca di situ gitu ya. Walaupun kemudian kalau saya bilang justru yang Iqra maknanya membaca itu adalah tafsir bil ilmi atau tafsir bil atau bi ra'yi. Kenapa? Karena Iqra itu bukan membaca gitu, bukan membaca tapi ikuti. Jadi kayak semacam apa? Kalau dalam pembelajaran tahfidz itu jadi seperti simaah gitu ya, seperti simaah. Jadi mendengar kemudian diikuti, mendengar ikuti, mendengar ikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu tadi ya. Jadi yang kita pahami nanti makna itu sebagai tadi pemahaman, tapi di mata kuliah ini adalah sebelum kita memahami tafsir apalagi dengan bira'yi itu kita harus memahami seluruh tafsir bil ma'sur yang disebutkan oleh para ulama. Nah, setelah itu baru levelnya degree sarjana, ke level master kita harus memahami lagi bahwa oke, berarti ada Iqra ini kaitannya dengan apa nih? Dengan metodologi pembelajaran misalnya ya, atau mungkin dengan literasi misalnya. Ya, atau mungkin juga dengan tahapan psikologi juga bisa ketika kita melihat bagaimana interaksi antara malaikat Jibril dengan Nabi SAW gitu ya. Nah, ini banyak sekali yang kita bisa kembangkan dari satu ayat kemudian juga hadis. Nah, ini level dari master. Kemudian terkait juga dengan referensi, ini paling penting. Jadi kuliah ini kita dituntut itu 2 ya.
Yang pertama adalah mampu untuk menjelaskan, explanation, ya, menjelaskan dengan lisan otomatis gitu ya. Jadi penguasaan materinya, ya, penguasaan materi berarti termasuk public speaking-nya juga. Ya, yang kedua adalah writing atau menuliskannya. Nah, ini yang sangat penting nih gitu ya, menuliskannya dalam bentuk artikel, dalam bentuk sebenarnya sekarang tuh udah nggak zaman lagi makalah gitu ya. Bentuknya adalah artikel jurnal ya. Nanti kita akan arahkan juga ke sana tuh untuk artikel jurnalnya. Oke, setelah ini kita next ke new link, ke link baru. Kemudian saya akan berikan challenge untuk pekan-pekan ke depan, termasuk juga sistematika dalam membuat slide-nya, kemudian juga membuat tulisannya, artikel jurnalnya, sehingga nanti hasilnya ini kalau di sarjana mungkin kalau dulu-dulu itu nggak ada, udah bikin makalah aja copy paste nggak ada masalah gitu. Tapi kalau sekarang kita harus hasilnya last